Anak-anak, setelah melalui perjuangan yang panjang melawan penjajah, akhirnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, tak lama setelah itu Belanda kembali datang dengan membonceng pasukan sekutu. Apa yang dilakukan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya? Yuk kita pelajari bersama dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Al-Kusnania Channel bersama Bu Juleika. Di video kali ini kita akan belajar tentang perjuangan bersenjata mempertahankan kemerdekaan. Indonesia resmi merdeka setelah naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, kala itu masih banyak pihak yang belum menerima kemerdekaan Indonesia, termasuk Belanda dan para sekutu. Pasca Perang Dunia Kedua, Jepang mengakui kekalahannya dari sekutu. Oleh karena itu, sekutu mulai mengambil alih daerah kekuasaan Jepang. Tujuan kedatangan sekutu ke Indonesia adalah untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, membebaskan tentara sekutu yang ditawan Jepang, serta yang terpenting adalah untuk kembali menguasai Indonesia. Awalnya, kedatangan tentara sekutu disambut terbuka oleh pihak Indonesia. Namun, setelah diketahui bahwa pasukan sekutu tersebut diboncengi Nika atau tentara Belanda yang dengan terang-terangan ingin menegakkan kembali kekuasaan Hindia Belanda, maka sikap Indonesia pun berubah menjadi curiga dan mulai memerangi mereka. Peperangan tersebut terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Berikut rangkuman pertempuran-pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, sekutu di bawah komando Brigjen AWS Malabi tiba di Surabaya. Pada tanggal 28 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara rakyat Surabaya melawan sekutu yang menewaskan Brigjen AWS Malabi. Hal tersebut membuat sekutu murka dan meminta rakyat bersenjata menyerahkan diri pada tanggal 3 November 1945 sebelum pukul 18.00. Jika ultimatum tidak dipenuhi, sekutu akan menyerang Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Namun, rakyat Surabaya tidak mengindahkan ultimatum tersebut. Bung Tomo justru berhasil membakar semangat para rakyat Surabaya dalam melakukan perlawanan terhadap sekutu. Oleh karena itu, terjadilah pertempuran berdarah pada tanggal 10 November 1945, sehingga tanggal tersebut akhirnya ditetapkan menjadi Hari Pahlawan. Yang kedua adalah Pertempuran Ambarawa. Peristiwa dimulai saat pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigjen Battle mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945.
Pasukan sekutu yang sedang menuju Magelang membuat kerusuhan. Hal ini membuat masyarakat Magelang memboikot dan menyerang sekutu. Sehingga pasukan sekutu terpaksa mundur ke daerah Magelang dan meneror rakyat lokal. Pengejaran dan pengepungan dilakukan oleh pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di bawah kepemimpinan Kolonel Suderman. Dan berkobarlah pertempuran selama 4 hari dari tanggal 12 sampai 15 Desember 1945 yang dikenal dengan nama Palagan Ambarawa. Pertempuran diakhiri dengan kemenangan pasukan TKR pada tanggal 15 Desember 1945. Dan tanggal tersebut dijadikan sebagai Hari Juang Kartika TNI AD. Yang ketiga adalah Pertempuran Medan Area. Tanggal 9 Oktober 1945, tentara sekutu yang diboncengi Nika atau tentara Belanda mendarat di Medan dipimpin oleh Brigjen Ted Kelly. Namun sebelumnya Nika telah mendaratkan pasukan di bawah kepimpinan Westerling. Para pemuda Medan pun segera membentuk TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang dikenal dengan nama Medan Area. 18 Oktober 1945, Brigjen Ted Kelly mengeluarkan ultimatum yang melarang rakyat Medan untuk membawa senjata. Dengan ultimatum tersebut, Nika merasa mendapat dukungan dari sekutu sehingga meningkatkan aksi terornya terhadap rakyat Medan. Tanggal 10 Desember 1945, sekutu melancarkan serangan besar-besaran dengan mengikutkan pesawat tempur. Tanggal 10 Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Rakyat Medan Area. Pasukan tersebut melakukan serangan terhadap semua posisi sekutu di seluruh wilayah kota Medan. Peristiwa yang keempat adalah Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung, Jawa Barat pada bulan Oktober 1946. Ratusan rakyat Bandung membakar rumah dan harta benda mereka sebelum meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Pembakaran tersebut dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan Nika Belanda menguasai kota Bandung. Keputusan untuk membumi hanguskan kota Bandung diambil melalui musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan atau MP3 di hadapan semua kekuatan perjuangan pada tanggal 24 Maret 1946. Peristiwa yang kelima adalah Puputan Margarana yang terjadi pada tanggal 20 November 1946. Perang Puputan Margarana di Bali diawali dari keinginan Belanda mendirikan negara Indonesia Timur atau NIT. Letkol I Gusti Ngurah Rai yang gambarnya bisa kita jumpai di uang 50 ribuan. Sebagai komando Resimen Nusa Tenggara berusaha menggagalkan pembentukan NIT dengan mengadakan serangan ke Tangsinika Belanda di Tabanan tanggal 18 November 1946.
Pada tanggal 20 November 1946, Belanda dengan kekuatan besar menyerang kedudukan pasukan Ciungwanara di Desa Marga. Dalam keadaan kritis, Letkol Ngurah Rai mengeluarkan perintah puputan yang berarti bertempur sampai habis-habisan. Peristiwa keenam adalah Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian Linggarjati dilakukan tanggal 10 November 1946 di Linggarjati dekat Cirebon. Dalam Perjanjian Linggarjati, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Profesor Semmerhorn. Perundingan dipimpin oleh Lord Killen, seorang diplomat Inggris. Namun, pada akhirnya justru pihak Belanda mengkhianati isi Perjanjian Linggarjati ini. Peristiwa yang ketujuh adalah agresi militer Belanda I, 21 Juli 1947. 21 Juli 1947, Belanda mengadakan aksi militer yang terkenal dengan nama Aksi Militer 1. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana vital yang ada di Pulau Jawa dan Madura. Jadi, tujuan serangan ini bersifat ekonomis. Amerika Serikat dan Inggris memberikan reaksi yang negatif pada aksi militer ini. Australia dan India mengajukan masalah ini ke Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah menghentikan aksi tembak-menembak. Peristiwa yang ke-8 adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia Belanda yang dilakukan di atas kapal Amerika Serikat USS Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Perundingan Renville ini juga menjadi bukti perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia secara diplomasi. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Amir Sarifuddin, Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Peristiwa yang ke-9 adalah agresi militer Belanda II, 19 Desember 1948. Agresi militer Belanda II terjadi pada tanggal 19 dan 20 Desember 1948 dengan tujuan melumpuhkan ibu kota untuk kembali menguasai Indonesia. Perekonomian yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia II membuat Belanda mencari sumber-sumber kekayaan baru. Pertempuran hanya berlangsung sekitar 25 menit. Setelahnya, Belanda mampu merebut pangkalan udara Margowo dan menduduki Yogyakarta. Selanjutnya, Belanda melakukan penangkapan terhadap pemimpin tertinggi negara seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Agus Salim, dan jajaran kabinet yang berada di istana. Untungnya, sebelum ditangkap, para pemimpin Indonesia telah memberikan mandat kepada Sarifuddin Prawira Negara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga pembahasannya mudah kalian mengerti dan kalian pahami ya. Terima kasih sudah belajar. Terima kasih juga sudah subscribe. Bu Guru pamit dulu.
Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.